persiapkan aja semuanya. Oke, kita masuk ke dasar teori graf. Ini adalah bahan setelah UTS ya. Ini adalah bahan setelah UTS yang mana kita akan mempelajari tentang graf. Kalau graf ini mungkin di SMA, yang SMA sudah dapatkan teorinya. Nah, di sini diperluas lagi sedikit ya, beberapa yang namanya teori graf. Oke, di sini hari ini kita akan mempelajari tentang definisinya, terminologinya, kemudian subgraf, subgraf perentang atau spanning tree, graf komplement, graf gabungan, kemudian ada beberapa graf sederhana dan struktur khusus, kemudian ada representasi graf dengan matriks dan daftar. Nah, pekan depannya lagi kita akan masih tetap graf, tapi dia lebih ke bagaimana pewarnaan graf dan seterusnya ya. Oke, ini adalah dasar teori dari graf. Baik, kita lihat daftar atau kita lihat di sini. Oke, kita lihat latar belakangnya di sini. Graf itu adalah merupakan suatu objek dalam matematik diskrit yang penting dan memiliki banyak penerapan. Salah satunya desain topologi jaringan komunikasi, pembuatan peta, mencari jalan terpendek dari beberapa jalan yang ada di peta dan seterusnya ya. Kemudian kita masuk aja ini motivasinya, kita lewatin aja langsung aja. Di sini ketika kita mau berbicara tentang graf, berarti kita berbicara tentang simpul dengan simpul itu vertices atau vertex ya, atau vertex ya. Vertex itu tunggal, vertices itu jamak. Kemudian itu vertex itu adalah simpul, sedangkan edge itu adalah sisi atau garis atau busur ya. Seperti itu. Nah, untuk vertex sendiri itu adalah simbolnya V, sedangkan sisi atau himpunan sisi, banyaknya sisi yang menghubungkan antara vertex satu dengan yang lainnya itu dikatakan atau disimbolkan dengan H ya. Itu. Oke. Nah, di sini ada beberapa definisi graf ya, formal graf. Jadi ada graf berarah. Graf berarah itu dengan sisi ganda. Jadi ini ada pembagian-pembagian grafnya secara teoritisnya. Oke. Nah, di sini definisinya, misalkan ada sebuah graf G itu dinyatakan dengan triplet P, E dengan F. P ini vertices atau simpul atau vertex ya. Kemudian H ini adalah sisi atau bujur ya, garis atau bujur. Oke. F ini adalah fungsi ya. Jadi V itu adalah simpul, E itu adalah sisi, kemudian F itu adalah fungsi total yang memetakan dari sisi ke simpul-simpul ya. H ke vertex kali vertex. Oke, ada yang perlu juga diperhatikan di sini. Kalau graf berarah ya, artinya ada tanda panahnya. Graf berarah itu memiliki sisi ganda maupun gelang disebut graf berarah ya. Sisi ganda maupun gelang disebut graf berarah sembarang atau graf ganda berarah ya. Nah, di sini kita lihat apa itu graf berarah dengan sisi ganda. Misalkan di sini ada graf berikut ya. P simpul sisi dengan fungsi. P, E dengan F ya. Ketika dituliskan, kita langsung aja. Langsung aja di sini. Ketika dituliskan,
Jadi V ini adalah simpulnya ada 4 di sini misalkan ya. Kita memiliki graf yang simbolnya G dengan simpul P ya. Ada 4 simpulnya misalkan 1, 2, 3, 4. Kemudian H-nya atau sisinya ada 6 ya. Yang disimbolkan dengan E kecil ya. E1, E2, E3 dan seterusnya sampai 6. Maka fungsi di sini adalah H memetakan jadi sisi ini dipetakan ke vertex-vertexnya, vertex kali vertex. Yang kemudian kita bisa definisikan seperti ini. Fungsi H1 itu sama dengan fungsi H2. Ya. Jadi nanti dia seperti garis lurus saja yang dihubungkan dengan dua H di sini. Satu dan ya, 2 gitu. Ini ya, ini sisinya ya. Ini sisinya. Kemudian ini juga sisi 3 itu sisinya 3 dan 4. Kemudian sisi 4 itu menghubungkan 4 dengan 3, sebaliknya ya. Kemudian sisi 5 sama dengan sisi 6 adalah 4,4. Biasanya kalau 4,4 ini dia berbentuk gelang. Gitu. Ini loop, dia putar gitu. Ya, berbentuk lingkaran. Oke. Kemudian ada graf tak berarah dengan sisi ganda. Itu graf berarah tadi itu ada tanda panahnya ya. Sedangkan graf tak berarah itu tidak ada tanda panahnya sama sekali. Nah, di sini definisinya sama dengan tadi ya. Tapi fungsinya ini fungsi total dari E ke himpunan U, V. U, V atau dengan kata lain U, V adalah bagian atau himpunan bagian dari simpul atau vertex. Nah, di sini graf tak berarah itu yang memiliki sisi ganda. Ya, ada dua sisinya ya, maupun gelang. Itu disebut graf samar atau graf semu. Kemudian ini adalah contoh dari graf tak berarah ya. Seperti ini. Artinya dia bisa sebaliknya ya. Dia bisa sebaliknya sisi 1 dengan sisi 2 itu ketika dia sama, misalkan dia menunjukkan titik 1 dengan titik 2, maka kita bisa gambarkan atau definisikan seperti ini. Ini sisi 3 dengan sisi 4 juga sama, dihubungkan oleh vertex 3 dan 4. Kemudian sisi 5 itu sama dengan sisi 6 juga, itu dihubungkan oleh loop ya di sini. Seperti itu. Nah, ya. Oke, sekarang graf berarah tanpa sisi ganda. Kalau tadi graf berarah dengan sisi ganda, maka definisi dari graf berarah tanpa sisi ganda itu seperti ini. Jadi, kalau yang tadi ya, yang dengan sisi ganda, itu sisi 1 dengan sisi 2 itu elemen dari H sisinya ya, dikatakan sebagai sisi ganda apabila fungsi E1 sisi yang pertama sama dengan fungsi E2 sisi yang kedua, yang mana sisi E-nya itu adalah himpunan bagian dari H ya di sini. Jadi sisi H ini, sisi E ini himpunan bagian dari H dikatakan sebagai gelang atau loop ya yang berputar pada satu titik aja di titik itu sendiri atau simpul itu sendiri apabila ya fungsi E-nya itu sama dengan U, U. Artinya nilainya sama ya, situ di titik itu sendiri dia berputar atau FE sama dengan himpunan U, U atau sama dengan himpunan U. Nah, sedangkan untuk graf berarah tanpa sisi ganda, maka berlaku hukum H ini atau sisi ini adalah himpunan bagian dari simpul-simpulnya, simpul kali simpul ya. Gitu. Nah, di sini ada yang perlu kita perhatikan juga ya.
di mana graf berarah yang tidak memiliki sisi ganda, namun boleh memiliki gelang, itu disebut graf berarah atau digraf. Ya. Tidak memiliki sisi ganda, namun boleh memiliki gelang, itu disebut graf berarah atau digraf. Nah, di graf ini kita sudah pelajari di relasi ya, relasi representasi menggunakan matriks relasi. Oke, seperti itu. Kemudian ini latihan untuk graf berarah sisi ganda ya. Ini ya. Misalkan sisi ganda graf berarah tanpa sisi ganda. Graf berarah tanpa sisi ganda. Tapi di sini tidak ada fungsi yang mematakan antara simpul dengan sisinya. Tidak ada fungsi yang memetakan antara sisi terhadap simpul-simpulnya. Ya. Jadi bisa dituliskan contoh dari graf ini tanpa sisi ganda ya. Ya seperti ini. G ini adalah graf, sedangkan ini V-nya adalah simpul dan X adalah sisinya. Misalkan di sini simpulnya ada 4, maka X-nya itu bisa kita tuliskan karena dia tidak ada sisi gandanya, maka 1 dengan 2, 3 dengan 4, 4 dengan 3, 4 dengan 4. Seperti itu. Ya. Oke. Kemudian yang keempat ini ya, graf tak berarah tanpa sisi ganda. Graf tak berarah tanpa sisi ganda. Nah, ini aturannya, di mana H-nya atau sisinya itu adalah himpunan bagian dari U, V, himpunan U, V, di mana U, V ini adalah himpunan bagian dari vertex atau simpul, ya, seperti itu. Jadi ini graf tak berarah tanpa sisi ganda, sedangkan untuk definisi graf sederhana, yaitu graf tak berarah, ya, tidak ada tanda panahnya, yang tidak memiliki sisi ganda maupun gelang. Jadi dia simpel aja ya, antara titik atau titik satu, simpul satu dengan simpul yang lain, cuman dihubungkan cuma satu sisi aja, ya, satu X aja. Ini contoh dari dia yang graf sederhana. Oke, baik. Nah, di sini ada 3 ya. Kita bisa lihat di sini ada 3 graf ya. Ini adalah G1, G2, dan G3. Misalkan G1, G2, G3 adalah graf-graf yang digambarkan sebagai berikut. Ya. Berikan definisi formal. Gampang sekali ya. Ini kan sederhana ya. Maka 1, 2, ya. Ini sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga, sisi keempat, dan sisi kelima. Nah, kemudian kita bisa lihat ya di sini. Langsung ya. Kita lihat ya di sini vertex-nya seperti ini. 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Saling menghubungkan. Cuman satu sisi saja. Nah, ketika dia G2 tadi, maka dia ditambahkan karena dia ada sisi ganda ya, ada loop, ada 2 sisinya ya, seperti yang diperlihatkan tadi, maka kita memerlukan sebuah fungsi di sini, fungsi untuk memetakan. Seperti itu. Kalau ini adalah yang nomor pertama, ini adalah graf sederhana saja, ya. Tidak ada sisi gandanya dan tidak ada loop. Sini ada sisi gandanya,
Nah, yang ketiga ini ada sisi ganda dan pakai loop. Nah, kita lihat di sini definisinya. Untuk grafnya ini dengan simpul 1, 2, 3, 4 dan sisinya seperti ini, maka fungsi F2-nya ini itu bisa didefinisikan seperti ini. E1 itu kita lihat ya. E1 itu adalah 1, 2 ya. 1, 2 ya. Cuman itu aja. Kemudian E2 itu 2, 3. E3 sama dengan E4, fungsi E3 sama dengan E4 itu sama dengan 1, 3 ya. Atau 1,3, 1,3 gitu ya. Begitu juga ini E6, fungsi E6 sama dengan fungsi E7, 3,4 ini 3,4 karena tidak ada tanda panahnya ya. Karena ini bukan graf berarah, bukan graf berarah. Seperti itu ya. Oke, seperti itu. Lihat. Oke, ini bisa dibalik karena tidak ada arahnya. Ini juga, kemudian ini sama karena ini ada gandanya ya. Ada sisi gandanya, E3 dengan E4. Harusnya ini 1,3, 1,3 ya. Karena nggak ada ini. Karena nggak ada arahnya ya. Kemudian fungsi 2 E5, 24, 42, dan seterusnya. Oke. Kemudian yang menggunakan loop ya, dia di simpul 3, maka 3,3 atau himpunan 3. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya graf berhingga dan graf tak berhingga. Misalkan di sini ya, ada graf G ya dengan fungsi-fungsi seperti ini, ada vertexnya H dan fungsinya, atau ada graf sederhana seperti ini, himpunan V itu simpul dan biasa. Nah, definisi graf berhingga dan tak berhingga itu seperti ini. Ketika ada graf G yang seperti ini dan graf G yang sederhana seperti ini, dikatakan graf berhingga bila V adalah himpunan berhingga. Dengan perkataan lain, kardinalitas vertexnya itu sama dengan N atau banyaknya simpulnya itu bisa terdefinisi ya di sini itu sama dengan N untuk suatu N elemen dari himpunan asli, bilangan asli, natural. Nah, jika V tidak berhingga, maka G dikatakan graf tak berhingga. Artinya, tidak bisa didefinisikan berapa simpulnya. Seperti itu. Jadi, dalam kuliah ini catatannya di garis bawahi. Jadi yang kita bahas di kuliah ini cuma graf berhingga aja ya. Nah, kemudian ada beberapa terminologi dasar ya. Ada namanya bertetangga, bersisian, tetangga, dan lingkungan. Bertetangga atau bersisian dan bertumpuan pada graf tak berarah yang pertama nih. Nah, misalkan di sini ya, ada graf yang modelnya seperti ini, ada fungsinya, ada simpul dengan sisinya, yang mana setiap simpul, ya, simpul pertama dan simpul kedua adalah elemen dari himpunan vertex V, dikatakan bertetangga atau bersisian apabila sisinya itu adalah elemen dari X, ya, dengan sifat fungsi E itu sama dengan P1, P2. Nanti kita lihat ya bagaimana contohnya. Kemudian misalkan G di sini graf sederhana
dikatakan bertetangga apabila tiap simpul 1 dan 2-nya, himpunan simpul 1 dan 2 itu adalah himpunan bagian dari sisinya. Artinya dia bertetangga ya. Nanti kita lihat. Nah, apabila fungsi E sama dengan himpunan P1 dan P2 atau E sama dengan ini, maka E dikatakan bertumpuan dengan P1 dan P2, atau sisinya ini bertumpuan dengan P1 dan P2 ya. Oke. Kita lihat nanti ada titik di sini di mana titik ini akan berhubungan dengan beberapa sisi, maka itu yang dikatakan bertumpu di situ ya, seperti itu. Kemudian simpul-simpul V1 dan V2 selanjutnya dikatakan sebagai simpul ujung. Sebagai simpul ujung dari sisi E kecil ya, adalah himpunan bagian dari X ya. Nah, kemudian ada yang namanya definisi lingkungan pada graf tak berarah. Yang tadi itu adalah yang bertangga dan bertumpuan, sedangkan di sini ada lingkungan. Ya. Misalkan G di sini adalah graf yang mempunyai vertex dengan H serta fungsi, yang mana U adalah himpunan bagian dari vertexnya, dikatakan tangga. Dari V, ini U ya, dia dikatakan bertetangga dari V, elemen dari vertex, jika terdapat sisinya, sehingga fungsi E itu sama dengan U, V, ya, himpunan U, V. Ya, lingkungannya ini, lingkungan dari V itu dinotasikan dengan NV, didefinisikan sebagai himpunan semua simpul yang merupakan tetangga dari V. Coba kita lihat nanti ya. Jadi nilai ini, P ini adalah tumpuan atau dia berhubungan dengan beberapa sisi nantinya. Ya, itu dikatakan lingkungan. Kita lihat. Nah, misalkan di sini ini bertetangga lagi ya, bertetangga pada graf berarah. Ini yang graf berarah, yang tadi itu graf tak berarah. Jadi di sini definisi bertetangga atau bersisian pada graf berarah, ya. Jika ada graf G yang mempunyai komponen V, H, dan F ini ya, simpul V1 dikatakan bertetangga V dengan ke V2 atau simpul V2 dikatakan bertetangga dengan V1 apabila fungsi E-nya itu adalah V1, V2. V1, V2 untuk suatu H elemen dari E besar H. Sisi-sisinya itu elemen dari himpunan sisi. Yang kedua, dia dikatakan bertetangga, ya. Ya, ini graf sederhana. Ini graf yang non sederhana yang ada ininya berganda sisinya. Ini tidak berganda sisinya. Itu dikatakan bertetangga V1-nya dengan V2-nya apabila V1, V2 itu elemen dari X. Ya. Nah, kita lihat nanti aja. Ya. Ini teoritis sekali. Kita lihat. Contohnya di sini. Ilustrasi dari ketetanggaan. Oke. Misalkan di sini ya, ini G ini tidak punya tanda panah, berarti dia graf sederhana, tak berarah. Ya, tidak punya sisi ganda juga, makanya dikatakan graf sederhana. Jadi,
bisa dikatakan simpul 1 dan simpul 2 saling bertetangga. Simpul 1 dengan simpul 2 saling bertetangga. Tetapi simpul 1 dengan simpul 4 itu tidak bertetangga. Ya. Simpul 1 dan simpul 2 bertetangga. Begitu pula simpul 1 dan 3 karena ada garis penghubungnya. Ada koneksinya di situ. Jadi simpul 1 ini dan 3, kemudian 2 dan 3 juga, 2 dan 4 juga, 3 dan 4. Sedangkan 1 dan 4 itu tidak bertetangga. Ya. 1 dan 4 itu tidak bertetangga. Oke. Kemudian contoh ilustrasi lingkungan di sini. Ya. Nah, N tadi simbolnya NV ya. V itu adalah simpul ya. N simpul 1 itu sama dengan 2,3 karena dia bertumpu di sini ya. Jadi tetangga dari simpul 1 ini ada 2 dan 3. Sedangkan tetangga dari simpul 2 ini ada 3, 1, 3 dengan 4. Sedangkan tetangga N1 ini bukan tetangga simpul 4 gitu. Gitu. Ya. Sederhana aja ya. Gampang sekali ya. Jadi tetangga atau N1 itu tetangganya adalah 2,3 atau saya bisa katakan juga N3 ini adalah tetangganya 1, 2, dan 4. Ya, N3 ini tetangganya 1, 2, dan N4 itu tetangganya atau lingkungannya itu berapa? Kalau N4 ini 2 dan ini 3, Pak. 2 dan 3 ya, karena ada koneksinya di sini. Oke. Kemudian bertumpuan ya, mirip-mirip ya, tetangga dengan tumpu ya. Mirip-mirip. Sisi 1, 2, 1, 2 bertumpu pada simpul 1 maupun simpul 2. Jadi sisi ini 1, 2 ini bertumpu pada sisi ini, simpul ini dan simpul ini. Sedangkan sisi 1,3 bertumpu pada 1 dan 3 dan seterusnya. Gitu. Jadi seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya derajat ya. Derajat suatu simpul pada graf tak berarah. Atau dikatakan derajat suatu simpul itu adalah banyaknya sisi yang bertumpuan, yang berjabat tangan, atau yang terhubung. Ya. Banyaknya sisi yang pada suatu simpul V, ya, dengan catatan banyaknya sisi yang berupa gelang dihitung 2 kali. Ya. Loopnya itu dihitung 2 kali. Maka derajat dari simpul V ini itu dinotasikan dengan dik V atau degree V. Ya. Oke, kita lihat contohnya di sini. Misalkan ada sebuah graf yang berbentuk seperti ini. Ya. Ada berapa simpul nih? Kira-kira ada berapa simpul ini? V-nya berapa? Dari gambar ini V-nya berapa? Halo? V-nya berapa nih? 4 bukan, Pak? V itu simpul. Simpul itu adalah titik. 1, 2, 3.
4, 5, 6, 7. Berarti 7 simpul. Ya, ini 7 simpul. Sisinya berapa? H-nya berapa? 9 bukan, Pak? Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8, 9, 10 ya. Ini dihitung 2 kali ya. Isinya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. 11 sisi. 11 sisi. Berarti E-nya sama dengan 11, V-nya sama dengan 7. Oke. Berapa derajat masing-masing simpulnya di sini? Nah, contohnya di sini derajat atau degree B, ya. Degree B itu sama dengan 6. Kita hitung ya. 1, ya, degree ini adalah banyaknya sisi yang bertumpuan pada simpul B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ini gelang, maka dihitung 2 kali. Degree B sama dengan 6. Sedangkan degree C ini berapa nih kira-kira? Derajat simpul C ini berapa? 4, Pak. 1, 2, 3, 4. Oke. Derajat simpul E itu sama dengan 0 karena tidak ada sisi yang bertumpuan pada simpul E. Gitu ya. Oke, kita pelan-pelan. Nah, kira-kira untuk menentukan lingkungan dan derajat simpul ini, kita lihat tadi lingkungan itu lingkungan itu seperti ini ya. Berarti kira-kira tidak bisa tulis ya. Kira-kira bagaimana nih? Kita copy aja. Soalnya bisa kita lihat banyak banyak soal. Tentukan lingkungan dari derajat simpul pada graf gitu. Nah, lingkungannya dulu nih, NA. NA-nya itu apa aja? Lingkungan A-nya untuk NA-nya itu himpunannya apa aja? B dan E, Pak. B, E, dan E D, 2 Pak. kali kan? Karena ini ada sisi ganda kan? Kemudian B. Kemudian D. D. E-nya 2 kali, B dengan 2. C. B Gimana? doang. C, B doang. Kenapa bukan C di sini? Dimasuk di sini. Terpisahkan B-nya, Pak. Ya, karena tidak berhubungan langsung dengan A. Seperti itu ya. Begitu juga NB. NB itu berapa sih? Himpunan atau lingkungannya berapa sih nih NB? Ada 5 bukan sih, Pak? Ada 5 apa aja tuh? Ada A, B, A, C, E, D. B, B kan anu sendiri ya di situ. Kemudian
E dengan D, gitu. C juga, Pak. Oh, C juga. Iya. Ya. Nah, dia AB. B kenapa? Karena B ada di sini. B dia putar lagi di situ kan? Iya, Pak. Dan seterusnya. Kemudian derajatnya nih. Degree A. Degree A-nya ini berapa nih? Empat, Pak. Degree A-nya berapa? 4 ya? 4, Pak. 1, 2, 3, 4 ya. Ya. Sisi yang menghubungkan simpul tersebut. Kalau E-nya degree E berapa? Berapa tuh? 4 juga, Pak. 6, Pak. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kalau B berarti kira-kira B berapa tuh? 6 juga, Pak. 6 juga ya. 1, 2, 3, 4, 5 kan? Di titik B. Oh, dihitung 2 kali. Benar. Itu dihitung 2 Benar, kali, benar, Pak. benar. Gitu ya. Gampang aja kan? Kemudian ada simpul terisolasi dan bandul. Ya. Di sini ada definisinya ya. Simpul terisolasi dan bandul apabila G atau graf ini itu merupakan suatu graf tak berarah ya, tidak punya arahnya sama sekali, maka simpul V elemen dari himpunan vertex V itu disebut simpul terisolasi atau simpul terpencil apabila degree-nya atau derajatnya itu adalah sama dengan 0. Ya. Sama dengan contoh tadi ya, tidak ada sisi yang bertumpu pada simpul tersebut gitu. Kemudian yang kedua, apabila G atau graf G ini itu merupakan suatu graf tak berarah, maka simpul V ya, elemen dari V itu disebut bandul. Ya, bandul ini pendan apabila degree-nya ya, degree simpulnya ini atau derajat simpulnya itu sama dengan 1. Ya, ini ingat ya, jadi isolated vertex dan bandul atau pendan. Oke. Ini contohnya. Ini adalah pendan. Cuma 1 degree-nya, yang 1 saja sisi yang terhubung pada dia, bertumpu pada dia. Dan isolated vertex, tidak ada satupun sisi yang bertumpu pada vertex ini. Gitu. Kemudian ada teorema jabat tangan di sini. Ada yang namanya seperti ini. Apabila graf yang mempunyai vertex H dan fungsi ya, yang memetakan H ke vertex adalah suatu graf tak berarah, maka ya teori jabat tangannya adalah 2 kali kardinalitas atau banyaknya sisi ya, banyaknya sisi 2 kali banyaknya sisi itu sama dengan jumlah dari degree V atau jumlah dari banyaknya simpul. Ya, banyaknya degree V, jumlah dari degree V. Seperti itu. Pembuktiannya itu seperti ini. Misalkan ini adalah vertexnya. Degree-nya adalah V ini, degree-nya adalah 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian 3. 1, 2, 3, 4. Jadi sisinya di sini 2 kali E sama dengan banyaknya jumlah degree V. Degree-nya 1, 2, 3. Berarti sisinya adalah apa tuh? 1, 2, 3. Ini sisi degree 3 ya, 3 dengan ini 4. 4 tambah 3, berapa tuh? 7 ya. Jadi sisinya itu adalah 7 dibagi 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
gitu ya. Oh, karena ini enggak ini ya, enggak sama derajatnya. Sorry. Nah, ini enggak sama derajatnya. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu ya. Oke, kita lihat aja. Setiap graf tak berarah ya memiliki sebanyak genap simpul yang berderajat ganjil. Memiliki sebanyak genap simpul yang berderajat ganjil. Misalkan di sini banyaknya simpul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berarti banyaknya sisinya itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. N kurang 1 ya. Kurang 1. Oke, nanti kita lihat lagi ya. Ya, ilustrasinya di sini untuk teori jabat tangan tadi ya. Misalkan di sini ya, ada graf sederhana seperti ini ya. 1, 2, 3, ya 4 ya. Vertexnya. Kemudian masing-masing ini kita jumlahkan ya. Degree simpul pertama itu ada 2 ya. Degree simpul kedua itu ada 3, degree simpul ketiga itu ada 3, degree simpul keempat itu ada 2. Maka kalau dijumlahkan semua degree-nya karena ini ya, penjumlahan degree atau derajatnya maka didapatkan 10. Nah, untuk mengetahui sisinya ya, menggunakan teori jabat tangan ini ya, maka H-nya itu sama dengan 5 dibagi 2. 10 dibagi 2. 10 atau penjumlahan dari degree ini keseluruhan dibagi 2. Ya. Sama dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Benar ya sisinya ya. Atau H-nya ya. Gitu. Nah, kalau ini kira-kira berapa sisi yang kita dapatkan dari graf ini? Kita dapatkan bahwa degree pertama ya, degree 1 itu ada berapa? Ada 3 ya. Kemudian degree 2 itu ada 3 juga. Degree 3 itu ada 4. Berarti sisinya bisa kita hitung 3 tambah 3 tambah 4, 10. Berarti 5 sisinya. Ya. Nah, sisinya. Kalau kita hitung secara kasat mata, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. Jadi loop itu dihitung satu sisi aja. Ya. Loop itu dihitung satu sisi aja. Tapi untuk perhitungan degree-nya itu dihitung 2 kali. Ya, 2 kali ya. Dihitung 2 kali. Seperti itu. Nah, misalkan di sini latihan 7 lagi penerapan teorema jabat tangan. Kita lihat graf G1 ini yang vertex-nya itu seperti ini. Kemudian degree A-nya 2, degree B-nya 3, degree C-nya 1, dan seterusnya. Graf 2 itu seperti ini. Degree A-nya 2 dan seterusnya. Maka periksa apakah kita dapat menggambarkan graf tersebut. Nah, kita menggunakan teori jabat tangan ya, yang 2 kardinalitas E sama dengan sigma dari degree V gitu ya.
Nggak bisa menulis di sini ya. Oke, langsung aja. Nah, penjumlahan dari degree-nya itu ya 2, 2 tambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah 2 itu 9. Maka 2E di sini 2 kali kardinalitas E sama dengan 9. Berarti kardinalitas E ini adalah sama dengan 9/2. Apakah dia graf? Bukan graf, karena 9/2 adalah 4,5. Dia tidak bulat ya. Berarti sisinya itu tidak bulat, tidak bisa didapatkan apakah ini graf. Ternyata ini memang bukan graf ya, karena sisinya bukan bilangan bulat asli ya, bilangan asli gitu, tapi dia berupa pecahan. Maka graf pertama ini bukan, atau soal pertama ini bukan graf ya, soal pertama ini bukan graf. Begitu juga untuk graf kedua ini, kita lihat bahwa ini ya titiknya sama, kemudian ini kita tambahkan 2 tambah 3 5 tambah 3 8 tambah 4 11 ya, tambah 4 15 ya. Sorry, 2 tambah 3 5 8 16 ya, sorry, 16. Berarti 16 bagi 2 itu sama dengan 8. Ya, dia adalah, jadi nilai ini itu 8 nomor 2. Maka untuk nomor 2 ini adalah graf ya. Nomor 2 ini adalah graf. Kemudian kalau tadi kita berbicara tentang graf tak berarah, sekarang kita lihat graf berarah. Nah, kalau graf berarah ini ditandai dengan degree minus ya, ini degree in dan degree out. Jadi simpul itu bisa dihitung degree-nya berdasarkan apakah dia panah keluar atau degree out atau panah ke dalam atau degree in gitu. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Nah, degree out-nya ya, degree out-nya untuk B ini itu cuma 1 ya. Cuma 1, sedangkan degree in-nya itu ada 1 2 3 dan seterusnya. Nah, ya, kira-kira bagaimana nih untuk copy aja ya. Kira bagaimana nih? Tentukan derajat masuk dan derajat keluar untuk setiap simpul pada J atau graf J berikut ini. Nah, untuk degree plus A ya. Itu berapa nih? Kira-kira berapa? 4, Pak. 4 ya. 1 2 3. Cuma 3 nih. Yang out Kalau ini ya. 1 2 3. Kalau ini masuk dia. Masuk dia. Berarti ini 3. Nah, kalau degree in, kita dapatkan ini 2 kali ya. Ini dihitung 2 kali, 2, 3. 2, 3. 2 tambah 1, 3. Gitu. Untuk degree plus B, gampang banget ya.
yang keluar dari ini adalah 1, sedangkan degree in-nya adalah berapa? 2, dan seterusnya. Gitu. Ya. Nah, teorema jabat tangan untuk graf berarah ini seperti ini ya. Misalkan G ini adalah mempunyai elemen ini, dia graf berarah, maka di jumlah degree in-nya itu sama dengan banyaknya sisinya. Misalkan jumlah degree in sama dengan jumlah degree out itu sama dengan banyaknya S-nya atau sisinya atau ini. Jadi ini aturannya yang langsung kita bisa pakai dalam jawab soal nanti. Nah, kemudian ada subgraf ya. Subgraf perentang atau spanning subgraf, kemudian graf komplement dan graf gabungan. Oke. Nah, definisi dari subgraf dan subgraf perentang ya kita lihat di sini. Apabila ada graf sederhana seperti ini tak berarah tanpa sisi ganda ya, maka graf H itu sama dengan W, F dikatakan sebagai subgraf dari G apabila, nah ini aturannya, W itu adalah himpunan bagian dari V, jadi dia masih ada dalam lingkup V ya, dan F itu himpunan bagian dari E ya, atau sisinya. Yang kedua, graf H dikatakan subgraf sejati proper subgraf dari G bila H adalah subgraf dari G dan H tidak sama dengan G. H itu tidak sama dengan G. Artinya bentuknya itu benar-benar berbeda, tapi mempunyai simpul yang sama. Nanti kita lihat. Kemudian lanjut, subgraf H itu dari subgraf H ini sama dengan W, F dari graf G, V, E itu dikatakan sebagai subgraf perentang atau spanning subgraf dari G apabila W-nya di sini ya, apabila ini yang kalian perlu perhatikan supaya nggak bingung nanti spanning subgraf ini, jumlah vertexnya, jumlah simpulnya itu sama ya. Yang subgraf dengan grafnya itu jumlah vertexnya itu sama, W sama dengan V gitu. Oke, kita lihat ya, ini kita lihat aja nanti, langsung aja nih. Oke, kira-kira dari latihan ini nggak perlu ya, yang saya bahas ini aja ya, langsung aja. Ini kira-kira tentukan banyaknya subgraf perentang berbeda dari graf berikut. Nah, kira-kira bagaimana nih? Ada berapa banyak? Ada? Subgraf perentang itu artinya spanning ya, subgraf spanning. Subgraf spanning itu saya atau kita bisa katakan apabila ini misalkan dia ini A, ini F misalkan ya. Ini wajah. Ini saya bisa katakan seperti ini.
Ini adalah subgraf perentang pertama. C, D, dan D. Ya. Kenapa? Karena verteksnya sama dengan verteks di G. Walaupun ada yang kurang di sini. Ya. Saya juga bisa katakan seperti ini. Tapi jangan seperti ini ya. Ini bukan subgraf perentangnya kalau begini. Ini bukan. Ini salah. Ya, karena di graf utamanya itu tidak ada garis yang menghubungkan C dengan A. Gitu ya. Nggak ada yang menghubungkan C dengan A. Berarti ini bukan C dengan, berarti ini bukan subgraf perentang karena ini tidak sama dengan aslinya. Gitu. Jadi subgraf perentang itu walaupun tidak ada sisinya, tapi tetap dia bagian atau bentuknya itu sama. Walaupun ini dipisah misalkan. Ini tetap kan? Ini tetap dikatakan subgraf perentang. Ya. Kalau misalkan ini dihilangkan, ini juga tetap subgraf perentang karena verteksnya atau simpulnya itu sama jumlahnya. Ya. 1, 2, 3, 4. Tapi sisinya ada yang kurang, nggak apa-apa. Yang penting tidak merubah polanya gitu. Yang penting tidak merubah pola dari sini. Misalkan kan, kalau misalkan saya hilangkan ini tetap subgraf perentang dari ini, G ini. Kalau saya tambahin ini bukan lagi, bukan lagi subgraf perentang karena sudah ditambahin sisi, ya seperti itu. Berarti ada berapa nih? Ada 3 ya. 1 ini saya hilangkan, 1, 2 saya hilangkan ini, 3 saya hilangkan. Ada 3 subgraf perentang dari graf ini. Kemudian ada graf komplement. Graf komplement itu adalah misalkan nih, ada graf G yang ada verteksnya dengan edge-nya ya. Graf sederhana ya. Itu bisa dikatakan graf komplement apabila bentuknya seperti ini ya. G komplement sama dengan G komplement dan E komplement. Atau verteks ya, tetap verteksnya atau simpulnya itu harus sama jumlahnya kan, graf aslinya ya. Nah, kalau graf komplement ini itu sebaliknya tadi ya, bisa kita gambarkan sisi-sisi yang lain yang di luar dari graf sebenarnya. Misalkan ya, ini misalkan ini U, himpunan U, V itu elemen dari HG. Itu jika dan hanya jika ini untuk gerak berarah, atau jika dan maka U, V itu bukan elemen dari G komplement. Ya, artinya saya bisa katakan kalau graf komplement itu misalkan ya, misalkan ini adalah 1, 2, 3, 4 A, B, C, D misalkan. Ini graf saya nih. Ya. Berarti G1, kalau G komplement ya, G1 komplement itu kira-kira bagaimana? A, B, C, dan D. Saya bisa katakan begini ya, C, B, dan D. Hanya saya bisa tuliskan seperti ini. Ini dan ini.
Komplement ya. Tapi vertexnya sama. Ya. Simpulnya sama, tetap simpulnya sama. Ya. Tuh. Ya. Sisi yang ada di sini itu tidak sama sisi yang ada pada komplement gitu ya. Sini ya. Oke, misalkan seperti ini ya. Sorry. Nah, misalnya G di sini. G adalah graf berikut. Nah, seperti ini ya. Ini graf ya. Ini punya simpul masing-masing, maka G komplement itu bukan bentuk dari G ini, di luar dari bentuk dari ini. Cuman tetap jumlah vertexnya itu atau jumlah simpulnya itu sama. Gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada komplement subgraf ya. Ini komplement subgraf. Misalkan G1 itu V1 E1, kemudian subgrafnya dari G ya. Komplement dari G1 itu terhadap graf G adalah G2. P2 E2. Nah, sifatnya akan memenuhi seperti ini. Maka untuk H2 itu didapatkan ini pengurangan dari H yang utama di graf utama ini dikurangi dengan subgrafnya ya. Kemudian vertex V2-nya ini itulah himpunan bagian dari V ya. Adalah himpunan simpul-simpul dengan sifat anggota-anggota dari H2 bertumpu atau bertumpuan pada simpul-simpul V2. Contohnya seperti ini. Ya. Ya, ilustrasinya subgrafnya misalkan ya. Ini adalah G1-nya. Ya. Sorry. Ini adalah G-nya ya. Ini adalah G-nya. Di mana ada 5 V-nya, 5 vertexnya atau simpulnya. H-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, sedangkan D1 ya, vertexnya atau bentuknya diambil, dihilangkan vertexnya, atau dia bagi 2 ya, seperti ini. Maka graf kiri dan graf tengah G1 adalah subgraf dari G. Paling kiri dan graf di tengah adalah subgraf dari G. Ini subgraf dari G. Ya. Sedangkan graf paling kanan adalah merupakan subgraf komplement. Di luar dari G1. Komplement itu adalah himpunan yang bukan himpunan yang kita bicarakan. Ya. Gitu ya. Ketika kita bicarakan himpunan ini, maka di luar dari himpunan ini. Tapi dia masih satu kesatuan dengan himpunan utamanya. Gitu. Graf paling kanan ini merupakan subgraf komplement dari G1 terhadap G. Ini dikurang ini hasilnya ini, H-nya. Jadi berapa nih H-nya? 6 dikurang 1, 2, 3, 4 ya. Ya, ini dia. Ya, 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Ya. Kemudian graf gabungan. Ini teorinya. Graf gabungan dari 2 graf sederhana. Ya, misalkan G1
dan G2 ya merupakan dua graf sederhana. Tak berarah, tidak memiliki sisi ganda, dan tidak memiliki gelang. Graf gabungan dari G1 dan G2 dinotasikan dengan G1 dan G1 gabung G2 ya. Merupakan graf vertex, jadi simpulnya itu digabung ya. Simpul pertama dan simpul kedua, simpul graf pertama dengan simpul graf kedua digabung, dan juga sisinya juga digabung. Maka nanti akan kelihatan sisinya ini 1, 2, 3 gitu ya. Gabungan dari G1 gabung G2 itu bentuknya nanti ada sisi seperti ini 1, 2, dan 3. Kalau ini G1 dan G2-nya digabung. Ini aturannya. Kemudian selanjutnya di sini adalah berapa graf sederhana dan struktur khusus di sini. Oke. Jadi kalian perhatikan baik-baik di sini ya. Graf lengkap ya. Simbolnya itu Kn. N itu adalah jumlah dari vertex-nya atau simpulnya. N itu bilangan asli ya. Ingat kembali, graf sederhana merupakan graf tak berarah yang tidak memiliki sisi ganda dan tidak memuat gelang. Graf lengkap. Definisi graf lengkap. Misalkan N adalah bilangan asli, ya, 1, 2, dan seterusnya. Graf lengkap itu, atau dikatakan graf lengkap dengan N simpul, apabila semua simpulnya itu, atau setiap simpulnya bertetangga dengan simpul lain. Ya. Jadi, setiap simpulnya bertetangga dengan simpul lain. Nah, kita lihat nih, K1. Nah, vertex-nya cuma 1. K2, vertex-nya 2. Sisinya 1. Ya. Dan seterusnya. K5, K6, dan seterusnya. Oke. Jadi ini sama ya. Tiap simpulnya itu mirip-mirip dengan graf teratur. Ya, kita lihat nanti. Kemudian ada graf siklis ya. Graf siklis. Oke, graf siklis itu notasinya Cn adalah graf yang himpunan simpulnya adalah V1, V2, dan Vn. Ya, himpunan sisinya itu seperti ini. Seperti ini ya. Ya, banyaknya vertex-nya itu sama dengan banyaknya sisinya. Ya, misalkan di sini N-nya sama dengan 3. Berarti sisinya atau edge-nya itu sama dengan 3 juga. 1, 2, 3. Gitu ya. Begitu juga C4 ya. N sama dengan 4. 1, 2, 3, 4. Gitu. Kemudian ada graf roda. Ini simbolnya Cn ya. Kalau graf lingkaran, graf roda itu simbolnya Wn ya. Wn. Ya, seperti ini. Graf diperoleh dengan menambahkan satu simpul ya. Berarti N plus 1 simpul gitu. Contohnya seperti ini. Ketika dia N-nya sama dengan 3, maka simpulnya 4 ya. 1, 2, 3, 4. Gitu juga seperti ini. W4 simpulnya 5 dan seterusnya ya. Kemudian graf teratur nih. Suatu graf sederhana dikatakan graf teratur apabila setiap simpul pada graf tersebut berderajat sama atau degree-nya sama. Contohnya seperti ini.
misalkan ini ya, ini derajatnya 3, ini juga derajatnya 3, ini simpul sini derajatnya 3, dan ini juga simpul ini derajatnya 3. Jadi ini dikatakan graf Krato. Kemudian ada yang namanya graf bipartit. Ya. Graf bipartit itu adalah graf yang mempunyai sifat-sifat seperti ini, ya. Vertex-nya adalah kalau digabung, ya, atau vertex keseluruhannya itu adalah gabungan dari vertex pertama dengan vertex kedua, ya. Jadi bipartit itu cirinya dia bisa dibagi vertexnya, bisa dibagi dua simpulnya. Ya. Jadi V1 itu bukan himpunan kosong, V2 juga bukan himpunan kosong. Kemudian V1 atau vertex pertama, iris vertex kedua itu juga himpunan kosong. Dengan kata lain, vertex pertama dan vertex kedua merupakan partisi pada himpunan V. Bagaimana dengan sisinya atau H-nya? Jadi U1, U2 himpunan ini adalah elemen dari H, ya. Jika dan hanya jika tepat salah satu dari dua kondisi berikut terpenuhi. U1 itu elemen dari V1, U2 itu elemen dari V2, atau sebaliknya, seperti itu. Dengan kata lain, setiap sisi menghubungkan dua simpul, ya, pada partisi yang berbeda. Ini bipartit aja. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian suatu graf dikatakan graf bipartit atau lengkap Km, N apabila V dapat dipartisi menjadi V1 dan V2, ya, di mana banyaknya V1 atau banyaknya simpul V1 ini itu sama dengan M, banyaknya simpul V2 ini adalah N. Kemudian sisinya itu seperti ini. Dengan kata lain, setiap simpul pada V1 bertetangga dengan setiap simpul pada V2. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Inilah V1 ya. Ini V2. Dia bertetangga ya, saling bertetangga, tapi tidak ada di vertex atau V1 ini saling berhubungan di sini. Begitu juga di V2 ya. Dia saling lepas ya. Artinya V1 dengan V2 ini atau vertex 2 aja. Ya. Jadi ketika ada hubungan yang terjadi di dalam vertex 1 ini, dia bukan graf bipartit. Begitu juga di vertex 2-nya. Cirinya tidak ada hubungan sama sekali antara satu dengan lain di vertex 2 masing-masing. Ya, kita lihat ya. Dia saling lepas ya. K2, 3. Ya, vertex 1-nya 2, vertex 2-nya ada 3 ya. Ada 3 di sini simpulnya. Maka kita lihat di P1 tidak ada hubungan antara vertex simpul pertama dengan simpul kedua ini ya. Tidak ada sama sekali. Ya, seperti itu. Itu ciri khas dari graf bipartit. Nah, dari uraian tadi ini ya, kira-kira bagaimana cara menjawabnya? Aku copy paste gitu. Oke. Kira-kira bagaimana nih? Tentukan banyaknya sisi K2 2019. Mana tadi? Kira-kira bagaimana ya? KN itu kan. Itu graf apa nih? Ini graf apa nih?
Simbol K ini graf apa nih? Halo? Simbol apa, Ten? Simbol graf apa? Apa dulu? Graf lengkap bukan, Pak? Lengkap, ya. KN itu graf lengkap, kan? Kita lihat. Ya, KN itu graf lengkap. Oke, bagaimana cara menghitung sisinya? Ini kan N ya. Di sini N sama dengan 2019. Sedangkan kita tahu teori jabat tangan itu tadi bagaimana rumusnya? 2 kali H ya. Sisi sama dengan sigma degree T. Ya kan? Kira-kira bagaimana ya? Nah, kita lihat lagi. Ya, kita lihat lagi. Nah, ada di sini rumusnya. Jadi N ya, N simpul 1, 2, 3, misalkan 3 ya. 1, 2, 3. Sisinya 3. Sisinya 4. Ini sisinya berapa nih? 3 ini sisinya 8. Nah, kira-kira kalau saya katakan seperti ini, saya boleh dong tulis begini. 2 kali banyaknya sisi sama dengan banyaknya P ya. Banyaknya simpul dikali dengan degree P atau jumlah degree V. Ya kan? Bisa nggak? Banyaknya simpul dikali banyaknya degree V. Coba kita lihat ya. Sama dengan banyaknya simpul, kita coba dulu lah ya, K4 tadi ya. K4 sama dengan, kita coba K4 ini, berarti N-nya 4 ya. Kita coba K4 berarti 2 kali E sama dengan banyaknya vertex ya, 4 dikali dengan tadi berapa? Banyaknya simpul. Banyaknya degree. 1, 2, 3. Ya, 3 ya. 3. Kita uji coba aja dulu ya. Kita uji coba dulu. Karena tadi, kalau K4 itu posisinya seperti ini. Berarti dia 8 ya. 8 sisinya. Nah, kalau K4 itu berarti seperti ini. H-nya ya. Itu jumlah H-nya itu sama dengan 12 dibagi 2. Sama dengan 6 ya. Benar 6 nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Benar ya? 6 ya. Ini degree. Berarti kita coba dulu lagi yang lainnya. Kalau K5 misalkan. H-nya berapa? Sisinya berapa ya? Sisinya saya tulis langsung aja ya. H-nya itu sama dengan
Apa tuh ya? Vertexnya 5. Kemudian degree-nya berarti saya bisa dong tulis 5 kurang 1 ya. Dibagi 2. Bisa nggak ya? 5 dikali 4 dibagi 2. 10. Benar nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar. Berarti rumus untuk mencari KN-nya ini adalah apa tadi? Dari kesimpulan ini berarti rumusnya adalah E atau sisi sama dengan N dikali dengan N dikurang 1 dibagi dengan itu ya. Nah, kalau N-nya 2019 berapa ya? 2019 dikali dengan 2018 ya. Dibagi 2. Kira-kira berapa nih? Ada yang masih bingung di sini? Kira-kira berapa nih? Nomor 1. Hasilnya kira-kira 2 juta. Oh, banyak ya? Iya, Pak. Ya, banyak. Ya, itu lah. Berarti sisinya, jadi kan kalau ujian itu kan bisa pakai ngitung, ada programnya ya, pakai Python itu ya, kalkulatornya. Kemudian, sekarang kita ke nomor 2 nih, C. Kalau C itu apa tuh? Berapa apa C? C 2019. Nomor 2. Nomor 1 ya. Nomor 2. C 2019. Isinya berapa nih? Kita pantau lagi nih. Kalau C itu apa? Graf apa tuh? C. Lingkaran. Oh, siklis. Lingkaran. Nah, kita lihat nih lingkaran nih. Setiap sisinya, setiap vertexnya mengikuti sisinya. Ya. N-nya sama dengan 3. Berarti simpulnya 3. Sisinya juga 3. C-nya sama dengan N-nya sama dengan 4 di sini. Sisinya juga 4. C-nya sama dengan 5. Sisinya juga 5. Berarti langsung dong. Sisinya adalah 2019. Dan sisinya adalah 2019. 3 nih. 3 umum. W. Kalau W itu apa nih? Graf apa W? Roda, Pak. Graf roda. Well. Nah. Kalau graf roda ini bagaimana nih? Kira-kira bagaimana nih? Nah, karena ini N plus 1 simpul, ya, setiap ditentukan berapa N-nya atau simpulnya, maka selalu ditambah dengan 1. Maka kita coba nih ya. Berarti ini belum tentu bisa kita gunakan ya semuanya ya. Karena dia beda-beda. Berarti kira-kira dari contoh ini berapa ya? 3, berarti N-nya sama dengan 3, sisinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. N-nya sama dengan 4, sisinya 1, 2, 3, 4, 8. N-nya sama dengan 5, sisinya 5. Berarti berapa?
polanya ketika W-nya sama dengan 2019, maka polanya adalah H 2 kali N, atau sama dengan 2 kali 2019. Apa tuh ya? 9 tambah 9, 18, 1. 38 ya. Kemudian 0, kemudian 2. 4. Sorry. Gitu ya. Nah, 4 nih. K 2019, 2020. Jumlah sisinya berapa ya? Itu kan banyak sisinya dari seperti ini. Mana nih? Tadi bipartit. Nah, dari sini vertex itu dapat dipartisi dari ini dengan ini. Maka vertexnya, maka sisinya, jumlah sisinya dari K 2019 dengan 2020 ini anggaplah dia graf bipartit lengkap ya, M, N ya. Maka berapa kira-kira di sini jumlah sisinya? Kira-kira berapa nih jumlah sisinya? V1, kardinalitas V1 dikali dengan kardinalitas V2. Sama dengan berapa tuh? 2019 dikali dengan 2020. Wih, berapa nih? Sorry ya. Seperti itu. Oke. Gampang kan? Ini dasar-dasarnya. Dasar-dasar dari grafnya. Jadi kalau masuk ke pewarnaan beda lagi deh. Nah, kemudian nomor 5 nih. Karena tadi itu syaratnya bahwa elemen yang ada di V1 itu tidak ada koneksi, ya. Tidak ada koneksi, tidak ada hubungan, tidak connect, ya. Satu sama lain ya, satu sama lain. Dan V2 juga tidak connect, tidak ada hubungannya satu sama lain, ya. Tidak terhubung ya, tidak terhubung satu sama lain. Yang contohnya tadi ya, seperti ini. Ini kan V1 ya, ini V2, vertex 2. Ini seperti ini, ini seperti ini, kemudian ini bisa seperti ini, kemudian ini juga bisa seperti ini, ya. Nah, ini maksudnya di sini di part itu tidak ada hubungan antara misalkan ini A dengan B, C, D dengan E. A dengan B itu tidak ada hubungan sama sekali, tapi dia memetakan ke bagian V2, bagian V1. Ya,
B juga tidak ada hubungan dengan A, seperti itu. Yang ada hubungannya adalah dia cuma ke vertex 2, ya, bagian sini. Maka itu dikatakan bipartit. Nah, kira-kira untuk graf G ini bipartit atau bukan? G-nya ini bipartit atau bukan? Biparit, Pak. Bisa dijelaskan kenapa dikatakan bipartit? Bipartit yang mana nih bipartitnya? Yang mana bipartitnya? Inikah? Inikah V1? Ya. Inikah V1, ini V2-nya, ini V1, V2-nya. Kalau V1 berarti ini ada. Ya, ini ada. Ini ada B dengan C. Ya kan? Bisa dijelaskan bagaimana? P1-nya yang ABD, Pak. Oke, ini ya. Karena ini tidak berhubungan sama sekali, kecuali dia perantara A, B, D. Ini P1. Ya, ini adalah P2. Kalau yang hanya itu sendiri bagaimana? Kalau ini H2. Ini P1, ini P2. Kalau hanya bagaimana tuh? Kalau H sendiri, bipartit atau bukan? Mana? Bipartit atau bukan? Ingat ya, koneksinya dia terpetakan ke lawannya aja, ya, bukan sesamanya gitu. Kalau A dengan B kita ambil, bisa A dengan F, nggak bisa ya untuk V1-nya. Berarti ini bukan ya, bukan bipartit. Kenapa? Karena ada garis ini nih, segi 4 nih, atau garis ini semuanya nih, dapat semua nih, terhubung semua nih, ya, ini terhubung semua nih, garis ini. Berarti bukan bipartit. Ya, oke. Kemudian yang terakhir ya, ini matriks tetangga atau matriks ketetanggaan, adjacency matrix, adjacency matrix. Nah, di sini misalkan graf G ya adalah suatu graf tak berarah yang dapat memiliki sisi ganda atau gelang, ya. Kemudian jumlah vertex-nya itu sama dengan n, maka matriks tetangganya atau ketetanggaan dari G adalah matriks AG sama dengan AIJ yang berukuran n kali n, ya. Dengan entry-entry yang dijelaskan sebagai berikut. AIJ itu bernilai M jika ini terpenuhi.
AIJ itu bernilai 0 jika selain dari aturan ini, ya. Kemudian misalkan G ini graf sederhana yang tak berarah juga, yang tidak memiliki sisi ganda, maka AIJ-nya bernilai 1 jika VI, VJ itu elemen dari sisinya atau edge-nya. Dia bernilai 0 jika tidak memenuhi syarat ini, ya. Oke, seperti itu. Kita lihat nih contohnya. Ya. Misalkan G adalah graf berikut ya, 1, 2, 3, 4. Nah, matriks ketetanggaan untuk G atau AG itu adalah, kita lihat, 1 ke 1, nggak ada, 0 ya. 1 ke 2 ada, representasinya 1 ya. 1 ke 3 itu ada juga, 1 ke 4 nggak ada, 0, dan seterusnya. Ya. Jadi ini adalah baris, ini adalah kolom. Ya, ini baris, kolom. Ini ke sini itu, ini titik tumpu pertama merupakan baris, dan tujuannya adalah kolom. Ya, seperti itu. Nah, ini juga bisa kita katakan representasi matriksnya untuk graf G ini adalah, misalkan ini adalah barisnya 1 ke 1 nggak ada, 1 ke 2 ada ya. Ini 1 ke 2 ada, 1 ke 3 juga ada ya. Kemudian 1 ke 4 itu nggak ada langsung ya, nggak ada langsung. 1 ke 5 juga nggak ada, seperti itu. Kemudian 2 ke 1 ada, 2 ke 2 nggak ada, 2 ke 3 ada, 2 ke 4 nggak ada, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan dia berganda, ya, itu contohnya seperti ini. Ya, ya, seperti ini. Misalkan G adalah graf seperti ini, ya, maka 1 ke 2, 1 ke 1 nggak ada ya, karena nggak ada loop di sini. 1 ke 2 ada, 2 juga ke 1 ada. Ya, 1 ke 2 ada, ini graf berarah ya. 1 ke 2 ada, 2 ke 1 juga ada, gitu. Ya. Ini graf berarah. Kalau yang tadi yang nggak ada tanda panahnya, graf bukan berarah. Ini nggak berarah ya. Ini bukan graf berarah atau graf tidak berarah. Ya. Maka ini representasi matriksnya itu kita bisa lihat 1 ke 1 nggak ada, 1 ke 2 itu ada, yang memiliki H1 ya. Kemudian 1 ke 3 itu ada ya. Ada 2 di sini ya. 1 ke 3 itu ada ya. 1, 2. Kemudian 1 ke 4 itu nggak ada. 3 ke 4, ini baris ketiga, kolom keempat, 3 kolom keempat, ada 2 ya. Dan seterusnya. Menentukan derajat simpul dari matriks ketetanggaan itu seperti ini ya. Ini kesimpulannya aja. Kesimpulannya aja. Dan seterusnya. Ya. Ini kalian bisa pelajari selebihnya. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas ya ini? Ada pertanyaan? Nggak ada? Jelas ya? Oke, kalau nggak ada, Yes, Pak. cukup hari ini. Nanti kita ketemu lagi pekan depan. Offline ya. Pekan depan itu. Nanti kita lihat apakah dia masih bisa sinkronus atau enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat belajar. Oke, Waalaikumsalam. sebentar. Terima kasih. Anu,
Foto session. Oh, off, on kamera dulu semuanya. On kamera. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, cukup ya. Ada yang mau ditanyakan? Tadi? Nggak ada? Oke, cukup. Wassalamualaikum. Ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.